Jangan sekali-kali engkau merasa lemah, atau merasa tidak mampu, atau merasa tidak berdaya, manakala engkau itu menghadapi musuh-musuhmu. Jangan saudara, jangan. Entak lamuna, saudara, jika kamu sekalian merasa lelah, merasa sakit di dalam berjuang, maka Allah kasih tahu, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Sesungguhnya musuh-musuhmu itu, mereka juga merasa sakit sebagaimana kamu sakit. Kita capek, musuh kita lebih capek. Kita sakit, musuh kita lebih sakit. Artinya Allah memberikan satu obat kepada kita, obat kelelahan kita, obat kejenuhan kita, obat ketakutan kita. Artinya ayat ini memberikan pesan, kalau kau takut melawan musuhmu, musuhmu lebih takut melawan kamu. Kalau kamu merasa capek melawan musuh, musuh lebih capek melawan kamu, saudara. Dan di penutup ini ingin saya sampaikan, kalau musuh-musuh Allah berani mati untuk iblis, berani mati untuk setan, berani mati untuk masuk neraka jahanam, kita umat Islam harus lebih berani mati untuk Allah dan untuk masuk ke dalam surganya, saudara. Takbir, siap mati, siap berkorban, siap berjuang. Ayo umat Islam, angkat tangan semua, angkat tangannya semua. Takbir, 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 takbir. Memang dia jangan dia punya keberanian sebentar saja. Kapan mau perangnya lakukan? Silakan sebutkan harinya, sebutkan tanggalnya, sebutkan bukannya, sebutkan tempatnya. Kami akan datang. Silakan sebutkan mau bagaimana cara perang. Mau tangan kosong jadi, mau pakai golok dan parang jadi, mau pakai baseka dan kakam juga jadi. Wah, kita dapat mundur. Kami sudah pengalaman perang di Ambon, di Poso dan di berbagai negeri. Kalau kau mau perang yang jadi dormen, mau perang, tetapi kau bawa 1.000, kita bawa 1.000. Kau bawa 2.000, kita bawa 2.000. Kau bawa 10.000, kita bawa 10.000. Silakan tetapkan tempatnya, temponya, harinya, tunggu, semua untuk kita sudah akan berjalan. Breaking news. Kenapa aparat main tembak? 6 anggota laskar ditembak polisi. Jutaan anggota FPI siap menyerbu. Mahakarya Cendana hadir dengan informasi yang terupdate untuk Anda. Terus dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Dan inilah informasi selengkapnya. 6 laskar tewas, FPI mengatakan mereka diculik saat kawal Habib Rizik dan cucunya yang bayi. Gelora.co. 6 laskar FPI tewas ditembak aparat kepolisian di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 30 pada Senin, 7 Desember dini hari. FPI menyebut laskar tersebut tengah mengawal Imam Besar Habib Rizik Syihab. Hal itu disampaikan FPI melalui keterangan resmi yang diteken Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis dan Sekretaris Umum FPI Munarman. Dalam keterangannya, FPI mengungkapkan peristiwa tersebut diawali pengadangan serta penembakan terhadap rombongan Rizik beserta keluarga di dekat pintu tol Karawang Timur. FPI mengklaim ke-6 laskar itu diketahui telah diculik, bukan meninggal karena ditembak. Bahwa benar ada peristiwa pengadangan, penembakan terhadap rombongan IBHRS dan keluarga serta penculikan terhadap 6 orang laskar pengawal IB. Peristiwa tersebut terjadi di dekat pintu tol Karawang Timur. Demikian tertulis dalam keterangannya yang dikutip suara.com. FPI menjelaskan, kejadian itu terjadi ketika Rizik dan keluarga termasuk cucu yang masih balita hendak menuju tempat acara pengajian keluarga Rizik yang disebut masih dalam kondisi pemulihan kesehatan. Dalam perjalanannya, rombongan Rizik dihadang preman OTK yang diduga FPI bagian dari operasi penguntitan dan hendak mencelakakan Rizik. Menurut versi FPI, para preman itu mengeluarkan tembakan kepada laskar pengawal. Dan hingga saat ini, para pengadang berhasil melakukan penembakan dan satu mobil berisi 6 orang laskar masih hilang diculik oleh para preman OTK yang bertugas. Dalam kesempatan itu, FPI juga meminta doa kepada Rizik
dan juga untuk semuanya. Namun mereka tidak mau menyebutkan di mana posisi Habib Rizik saat ini. Hal itu dilakukan demi keselamatan dari keluarga dan juga Imam Besar Habib Rizik Syihab. HRS selamat karena pengawal berhasil memisahkan mobilnya. Pengacara FPI Sugito Atmo Prawiro mengatakan memang ada anggota Laskar FPI yang meninggal dan mereka adalah Laskar FPI yang selama ini mengawal Habib Rizik kemanapun pergi. Pada dini hari itu, pihaknya memang sudah merasa ada 6 anggota Laskar yang hilang dan ternyata meninggal dunia ditembak. Pihaknya merasa kaget sebab merekalah yang selama ini mengawal Habib Rizik kemanapun berada. Menurutnya, pada insiden itu memang ada satu mobil Laskar FPI yang mengawal. Mereka berada dalam satu mobil yang lain dan terus berada dalam mengawasi di dekat mobil Habib Rizik. Maka saat tahu ada penghadangan, maka mobil Habib Rizik segera dipisah sehingga bisa melepaskan diri dari penghadangan. Selanjutnya, mobil pengawal itu tertinggal karena berada di belakang. Setelah itu, mobil tersebut hilang sehingga pihaknya terus mencari. Kemudian, baru mengetahui para pengawal Habib Rizik meninggal setelah ada press release dari Polda Metro Jaya dan pihaknya merasa kaget luar biasa. Mobil pengawal yang hilang itu berwarna abu-abu dengan ciri pintu depan kiri penyok. Plat mobil tersebut bernomor B2152TBN. Para pengawal Habib Rizik berasal dari Laksus Madar DKI atau Laskar Khusus Markas Daerah DKI. Menurutnya, nama anggota Laskar FPI yang meninggal tertembak itu adalah Faiz, Ambon, Andi, Reza, Lutfil, dan juga Khadafi. Sementara itu, 6 orang tewas saat bentrok dengan polisi. FPI mengatakan Laskar tak punya senjata api. Ormas Front Pembela Islam sudah mendapatkan laporan mengenai peristiwa bentrok antara sekelompok orang tak dikenal dan anggota Polri. Akibat bentrokan fisik, 6 orang dari pihak lawan polisi meninggal dunia. Sejumlah laporan media yang mengutip pernyataan dari polisi mengait-ngaitkan kelompok orang tak dikenal itu dengan pendukung Habib Rizik Syihab. Tetapi Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam Sugito Atmo Prawiro sangat berhati-hati menanggapi kasus tersebut. Dia mengatakan kepada Suara.com jika misalnya hal itu disebutkan Laskar FPI yang perlu dicek. Sebab setahu dia FPI adalah organisasi terbuka, kelaskarannya pun tertata. Dalam pemberitaan sejumlah media disebutkan sekelompok orang tak dikenal itu menghadang polisi yang membawa rombongan Habib Rizik dan keluarga. Dan disebutkan pula di antara sekelompok orang itu ada yang membawa senjata api untuk menyerang aparat. Sepengetahuan Sugito, anggota FPI tidak ada yang memiliki senjata api pistol. Sugito pun khawatir terjadinya peristiwa itu untuk semakin menyudutkan FPI. Dia juga menekankan tidak hanya sekedar senjata, peristiwa itu seperti apa dan apa betul yang menyerang atau tidak, itulah yang perlu dicek. Sugito mengusulkan untuk mengungkap peristiwa tersebut perlu dilakukan oleh tim independen. Beberapa waktu yang lalu, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Fadil Imran mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 00:30 waktu Indonesia Barat di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 30. Fadil menduga peristiwa itu berkaitan dengan rencana polisi memeriksa Habib Rizik di Polda Metro Jaya. Sebelumnya, polisi mendapatkan kabar akan ada massa yang mengawal Habib Rizik dari media sosial dan isu ini sedang diselidiki. Fadil juga mengatakan karena merasa terancam, polisi melakukan tindakan. Di mana terkait hal tersebut, Polda Metro Jaya menyelidiki kebenaran informasi dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan dilihat. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang melakukan tindakan tegas dan terukur. Sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS berjumlah 10 orang itu, di mana kelompok MRS yang melakukan penyerangan meninggal dunia sebanyak 6 orang. Tak hanya itu, 6 Laskar FPI tewas ditembak polisi, keberadaan HRS pun dirahasiakan. 6 orang anggota Front Pembela Islam yang tewas tertembak usai dilaporkan bentrok dengan aparat kepolisian di kawasan Cikampek pada Senin 7 Desember 2020. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan, karena pengikut Habib Rizik ditembak karena melakukan perlawanan. Fadil menyebut massa yang menyerang petugas adalah massa yang dikerahkan untuk mengawal pemeriksaan Rizik. Massa pun berada dalam sebuah kendaraan. Sementara itu, Ketua Umum Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis SPDI dalam rilis yang diterima Indopolitika mengatakan bahwa rombongan kendaraan yang membawa Habib Rizik Syihab dan keluarganya sempat dihadang dan ditembaki oleh orang tak dikenal atau OTK di suatu ruas jalan tol di Jakarta pada Senin subuh tadi. Sobri Lubis juga menjelaskan kronologi kejadian tersebut bermula saat Rizik bersama keluarganya hendak menuju acara pengajian subuh khusus keluarga inti pada Senin 7 Desember 2020.
Dalam perjalanan menuju lokasi, rombongan HRS tiba-tiba dihadang oleh orang tak dikenal. Dia menduga orang-orang tersebut merupakan bagian dari operasi penguntitan untuk mencelakakan Habib Rizik Syihab. Dan hingga saat ini, Fabri melanjutkan keberadaan HRS masih dirahasiakan demi alasan keamanan.